سبيل الدموع سبيل مريح. Jangan bangga-bangga banyak harta, sebab harta itu halalnya aja akan dihisab, apalagi haram dan subhatnya. Halalnya Allah akan hisab. Bukan kalian pernah dengar kisah tentang Abdurrahman ibnu Auf? Seorang sahabat, jelas pasti masuk surganya dijanjikan, tapi bila melihat nisbat pada harta yang dihisab, saking banyak hartanya, lama hisab. Semakin banyak harta, semakin lama hisab. Halalnya dihisab, apa gerangan perkara syubhat, apalagi haram. Maka hati-hati, jangan berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, jangan sampai kita berbangga-bangga dengan harta yang ada. Semua akan binasa, semua akan sirna kalau itu menjadi bahan untuk angkuh. Maka kalaupun Allah titipkan, gunakan untuk taat. Rizki nau'an, ar-rizku nau'an. Rizki itu ada dua. Ada mutlaku rizki. Mutlak rizki itu semua orang dapat. Hatta kafir, maksiat apapun dapat. Apa? Mutlak hanya apa? Takwimul badan, hanya untuk mengokohkan jiwa doang. Ada yang kedua, rizkun nafi, rizki yang manfaat. Itu yang harus kita ambil. Mana? Yakunu aunan lit-ta'ah, yang mana rizkinya menjadi wasilah penolong untuk kita taat. Itulah rizki manfaat. Dan jangan pahami rizki hanya bentuk uang. Nikmat sehat itu lebih berharga daripada uang. Apalagi yang paling terpenting, nikmat iman, nikmat Islam, itu tidak ada taranya dan tidak ada bandingannya. Pegang teguh sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ikhtiar perlu bagian dari perintah di dalam agama. Kasab, cari maisha, nggak masalah, tapi jangan sampai melalaikan kita dari jalan Allah. Jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum allahu lahwan la'iban la tulhikum amwalukum. Jangan sampai memalingkanmu dari peribadahan, membuatmu lalai. Apa? Amwalukum, harta. Wa auladukum, anak-anak. Di ayat yang lain ma'azwaj, istri. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kri mudhof, mufrad mudhof yufidul umum. An dzikrillah, dzikrillah mufrad mudhof yufidul umum, berarti ibadah, sholat, zakat, saum, haji, majlis ilmu, bergerak bersama teman-teman, berbicara tentang kepemimpinan, berbicara tentang kebangkitan Islam. Bila anak istri menjadi penghalang, saat itu menjadi fitnah. Betapa ruginya orang maghrib baca Quran, tadarus, tilawah, tadabur, ngaji. Ada orang sibuk markirin Fortunernya, belum selesai markirin Civicnya, markirin mobil-mobil yang lainnya. Saking banyaknya urusan dunia. Semakin banyak harta, semakin sibuk hati, semakin lalai terhadap Allah kalau tidak mampu mengimbang. Kemampuan terhadap pengimbangan harus dibangun, dibina, dipagari dengan ilmu. Kalau tidak akan binasa. Bagaimana Qarun? Binasa karena harta. Maka ilmu, lihat, ilmu, harta, jabatan adalah wasilah, bukan tujuan. Ilmu wasilah. Ilmu bisa menyelamatkan, ilmu bisa membinasakan. Bagaimana Bul'am ibnu Ba'ur, ulama di zaman Bani Israel, tidak ada tandingan keilmuannya di zaman itu. Punya ilmu, punya doa yang mustajab sekali berdoa. Hatta Nabi Musa mau datang ke kaumnya untuk dakwah, karena bujuk rayu masyarakatnya terhadap Bul'am, berdoa untuk tersesat kesesatan. Nabi Musa tidak sampai kepada penduduknya. Dengan ilmunya dijual, dibujuk rayu oleh masyarakat, ikut terhadap keinginan kebanyakan orang, sehingga binasa. Padahal ahli ilmu. Maka ilmu tujuan apa wasilah? Ilmu wasilah. Wasilatun minal wasail. Harta, mal, jabatan, bagian dari wasilah yang potensi bisa menjadi wasilah taat, potensi bisa menjadi wasilah maksiat.
Jangan bangga seorang santri hafal Alfiyah, hafal Johar Maknun, hafal Ukudul Juman, hafal Mantik sampai Samsiyah, Sulamun Naurok. Bangga dengan ilmu tanpa amal enggak, tanpa dakwah enggak, tanpa perjuangan Islam. Dan agama Islam tidak dibangun oleh banyaknya hafalan matan, tidak dibangun hanya sekedar banyak hafalan matan, hatta matan ini dan matan itu, hadis ini dan hadis itu. Sebab ilmu ini bukan hanya diroyah, bukan hanya riwayah, tapi butuh pengejawantahan dalam kehidupan nyata. Yang mengejawantahan siapa? Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Siapa? Para mujahidin, mengorbankan nyawa, jiwa, harta. Orang-orang yang paling ikhlas tulus, para mujahidin, bukan sekedar harta, bukan sebagian harta yang diinfakkan, yang dijual di jalan Allah, tapi nyawa dikorbankan, diberikan untuk perjuangan agama. Maka agama ini tegak bangun di atas kucuran darah para mujahidin. Antum, kita semua harus mulai mempersiapkan i'dad untuk arah ke situ. Jangan sampai hanya tujuannya seperti kebanyakan manusia. Sekolah untuk ijazah untuk pelumas masuk lapangan kerja untuk harta untuk menggait wanita. Tidak puas tambah tahta. Kalau hanya itu yang jadi tujuan dalam pikiran antum, hina, kecil. Orang kafir lebih mampu, orang kafir lebih dahsyat strateginya daripada kita. Maka ada umurun samawiyah, ada perkara-perkara langit yang Allah turunkan, yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Ambil wasilah itu. Di ilmu, harta, tahta bagian dari wasilah, bukan tujuan utama. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ma tuh yubidul umum, baik ma syartiyah, ma mausuliyah atau ma istifhamiyah, apapun lakum, untukmu. Sedangkan Allah ketika mengatakan penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa, apa ayatnya? Illa liya'budun, ay liyuwahidun. Kita diciptakan untuk Allah, sedangkan selain kita, maksudnya seluruh isinya di bumi, langit dengan segala isinya adalah wasilah untuk kita. Maka jadikan wasilah, jangan dijadikan tujuan. Kalau salah jalan, harusnya wasilah dijadikan goyah, mesti tidak akan sampai pada tujuan. Orang-orang yang cerdas, mereka yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian, mempersiapkan itu. Semua amalnya dijadikan perbekalan, semua lisannya, amalnya, seluruh tindak tanduknya dikaji ulang di atas barometer sunnah agar benar-benar selaras dengan ajaran yang diridhoi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.